Perkenalkan kami dari tim Cycle Up, sebuah perusahaan startup di bidang industri daur ulang sampah. Izinkan kami memaparkan materi kami agar Ibu dan Bapak investor dapat mempertimbangkan mewujudkan ide-ide kami. Cycle Up, platform yang kami berikan kepada Anda untuk mendukung proses daur ulang. Sesuai dengan nama perusahaan kami, cycle diambil dari kata recycle yang berarti aktivitas daur ulang dan up yang berarti peningkatan atau perkembangan. Kami berfokus pada inovasi daur ulang yang menyediakan solusi digital berbasis AI yang tentunya pasti akan berkelanjutan dan terus berkembang. Perusahaan Cycle Up ini tentu memiliki tim yang cukup berpengalaman dalam mengembangkan industri pengolahan sampah. Oleh karena itu, kami memiliki visi misi yang sama dalam membentuk perusahaan Cycle Up ini. Kami juga memiliki struktur kepemimpinan utama yang dimana saya, Nadia, sebagai CEO yang berpengalaman dalam membuat keputusan strategis penting terkait operasional. Lalu ada rekan saya, Angel, sebagai CFO yang dimana pengalamannya mengelola keuangan perusahaan termasuk perencanaan, penganggaran, dan juga pelaporan dalam keuangan. Lalu ada rekan saya, Mary, sebagai CFO yang memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi keberlanjutan perusahaan untuk memastikan operasi ramah lingkungan. Dan juga saya dibantu oleh CTO saya yang bernama Brian yang memiliki pengalaman memimpin tim IT untuk memastikan teknologi perusahaan berjalan lancar. Jadi, tujuan utama dari perusahaan Cycle Up ialah sebagai wadah pengolahan sampah dan edukasi bagi masyarakat, di mana kami memanfaatkan sampah dari rumah-rumah masyarakat, perusahaan-perusahaan, bahkan sampah dari tempat pembuangan akhir untuk kami olah kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat. Beberapa tujuan dari perusahaan Cycle Up. Yang pertama, menghindari masyarakat membuang sampah sembarangan. Dengan menyediakan layanan penjemputan sampah, masyarakat tidak perlu lagi untuk membuang sampah sembarangan. Mereka cukup menggunakan aplikasi kami untuk menjemput sampah di rumah mereka. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan hadiah bagi masyarakat yang menjadi penyumbang sampah terbanyak. Yang kedua, mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dengan mendaur ulang sampah, jumlah sampah yang berakhir di TPA dapat berkurang secara signifikan. Ini dapat membantu memperpanjang umur TPA dan mencegah pencemaran lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam. Proses daur ulang memungkinkan bahan-bahan bekas seperti plastik, kertas, aluminium, dan kaca untuk diolah kembali menjadi produk yang baru. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk menghasilkan produk baru. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses produksi barang baru dari bahan baku yang asli membutuhkan lebih banyak energi dan menghasilkan lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan proses daur ulang. Dengan mengurangi produksi barang baru, kita juga turut mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Yang kelima,
menciptakan lapangan pekerjaan. Industri daur ulang sampah dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mulai dari pengumpulan sampah, pemilahan, hingga pengolahan bahan daur ulang. Yang keenam, meningkatkan nilai ekonomi. Bahan daur ulang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang baru. Ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Berikut contoh produk daur ulang. Yang pertama, kertas. Kertas bekas dapat didaur ulang menjadi kertas yang baru, seperti kertas koran, buku tulis, atau kemasan produk yang lain. Yang kedua, plastik. Botol plastik bekas dapat didaur ulang menjadi serat sintetis untuk membuat pakaian, karpet, atau bahkan bahan bangunan. Yang ketiga, kaca. Botol kaca dapat didaur ulang menjadi botol kaca baru atau produk kaca yang lainnya. Yang terakhir, aluminium. Kaleng aluminium bekas dapat didaur ulang menjadi kaleng aluminium baru atau produk aluminium lainnya. Untuk merealisasikan perusahaan ini, tentunya kami berlandaskan visi dan misi yang jelas, yang akan memandu setiap langkah kami, yaitu mengembangkan inovasi daur ulang yang berkelanjutan dan efisien melalui AI, afiliasi dengan perusahaan terkait, dan juga edukasi. Mengapa kami menggunakan visi dan misi tersebut? Jawabannya cukup singkat, yaitu banyak masalah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2023 per 24 Juli tahun 2024, hasil input 290 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebutkan bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton. Hal tersebut disebabkan oleh banyak masalah. Yang pertama, kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang sampah masih tergolong rendah. Yang kedua, terlihat bahwa 7,2 juta ton sampah masih belum terkelola dengan baik. Menteri LHK juga mengakui bahwa pengelolaan sampah masih bermasalah. Yang ketiga, salah satu penyebab masalahnya yaitu minimnya infrastruktur pengelolaan sampah. Dari banyaknya masalah tersebut, beberapa perusahaan telah mencoba menyelesaikannya. Yang pertama ada Bumi Sirkular. Bumi Sirkular pernah mengedukasi masyarakat, tetapi jangkauan pasarnya masih terbatas. Yang kedua ada Sampah Bumi. Perusahaan ini masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga ada Waste for Change. Perusahaan ini menggunakan biaya yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan kami untuk harus menyelesaikan masalah ini sekarang. Perusahaan kami memiliki solusi dari masalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendaur ulang sampah, yaitu dengan bekerja sama dengan organisasi lingkungan, pemerintah lokal, dan bisnis untuk menciptakan program yang mendukung daur ulang dan pengulangan sampah. Lalu yang kedua, kami memberikan hadiah seperti potongan harga pada produk atau voucher bagi individu atau kelompok yang aktif melakukan pekerjaan mendaur ulang. Lalu, yang kedua, solusi dari banyaknya sampah yang belum terkelola dengan baik, yaitu dengan mengadakan sebuah acara tentang pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Selain itu, kami juga memberi edukasi tentang cara memilah sampah dengan benar. Yang kedua, memberikan teknologi baru dalam melakukan pengolahan sampah seperti penggunaan aplikasi yang bisa memantau pengumpulan sampah dan daur ulang sampah secara lebih efisien. Alasan pengolahan sampah harus dilakukan saat ini karena ada 60 ton sampah per hari yang belum terolah di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, kami memiliki alasan utama. Yang pertama, krisis sampah global, yang dimana jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan konsumsi. Yang kedua, kerusakan lingkungan, yang dimana sampah yang tidak diolah dengan benar dapat mencemari lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Yang ketiga, perubahan iklim. Pembuangan sampah organik
yang tidak terkelola dengan baik menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca paling kuat. Yang keempat, tantangan ruang pembuangan. Lahan untuk tempat pembuangan sampah atau TPA semakin terbatas. Jika sampah tidak diolah, kota-kota akan kehabisan ruang untuk menampungnya, yang akan berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, peluang ekonomi sirkular. Pengolahan sampah membuka peluang ekonomi baru, seperti daur ulang dan pembuatan produk dari limbah. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi sirkular, di mana limbah diubah menjadi sumber daya. Yang keenam, kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyebaran penyakit, bau busuk, dan polusi udara. Circle Up menggunakan model bisnis digital dalam bentuk aplikasi sebagai media interaksi dengan pengguna, di mana model bisnis ini dapat memudahkan pelayanan secara online dalam memesan layanan penjemputan dan mendapatkan informasi terbaru mengenai cara pemilahan sampah dan pengolahan sampah baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Model bisnis yang kami gunakan ada 3. Yang pertama, hasil penjualan dari sampah daur ulang, di mana kami memanfaatkan sampah-sampah yang telah terkumpul baik dari rumah-rumah masyarakat maupun dari tempat pembuangan akhir yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya dan sudah melalui proses daur ulang untuk siap dijual kembali. Yang kedua, hasil pelayanan jasa pengangkutan sampah dalam skala besar dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa clean up, di mana kami menyediakan jasa penjemputan sampah ke perusahaan-perusahaan dan perusahaan tersebut akan membayar jasa penjemputan tersebut dan juga sampah dari perusahaan akan kami olah menjadi barang yang dapat dijual kembali. Yang ketiga, penjualan hasil olahan dari daur ulang sampah, seperti biji plastik maupun biji aluminium ke perusahaan manufaktur untuk digunakan sebagai bahan baku, di mana hasil olahan biji plastik dapat digunakan sebagai bahan pembuatan jalan maupun bahan bangunan lainnya. Dan untuk biji aluminium dapat mereka gunakan sebagai bahan pembuatan perabotan rumah tangga seperti wajan dan lain sebagainya. Circle mempunyai potensi pasar yang sangat besar dan minim pesaing, sehingga menjadikan Circle menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki 75 juta rumah tangga dan terus bertambah, dan dengan 60% rumah tangga berada di Pulau Jawa. 40,68 juta ton sampah dihasilkan dalam setahun. Dengan ini, rumah tangga menyumbang 37,3% dari total sampah nasional. Dengan angka tersebut, rumah tangga diperkirakan menyumbang 1,5 kg sampah setiap harinya. Mereka mempunyai 3 kompetitor signifikan di industri daur ulang sampah. Dan dengan teknologi yang canggih dan implementasi AI, kami percaya dapat menjadi nomor 1 di industri ini. Beberapa kompetitor Circle Up adalah Waste for Change dengan kelebihan transparansi dan efisiensi. Juga memiliki kekurangan dikarenakan biaya yang tinggi, sedangkan Circle Up sendiri tidak mengambil biaya apapun untuk pengumpulan sampah, justru memberikan baik hadiah menarik setiap musimnya. Selanjutnya adalah perusahaan Sampah Bumi yang menyediakan platform penghubung masyarakat untuk daur ulang sampah, tetapi masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan untuk Circle sendiri sudah sangat siap beroperasi dalam beberapa bulan saja. Terakhir ada perusahaan Bumi Sirkular yang menyediakan daur ulang plastik dan edukasi masyarakat. Dan tapi memiliki jangkauan pasar yang terbatas hanya pada plastik. Sedangkan Circle sendiri menyediakan wadah untuk mendaur ulang berbagai jenis sampah berbeda. Kesimpulannya adalah kami memiliki visi, misi, dan tujuan yang sudah jelas dan dapat melampaui perusahaan-perusahaan lain di industri ini. Circle menyediakan keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan kompetitor di industri daur ulang sampah. Circle memiliki 4 sumber pendapatan dari produk hasil olahan sampah daur ulang. Yang pertama adalah kertas daur ulang,
Pabrik kami memproduksi kertas, kardus, buku, dan berbagai produk daur ulang berbahan dasar kertas dengan penghasilan sebesar 50 juta per bulan. Yang kedua adalah tisu daur ulang. Pabrik kami dapat memproduksi tisu wajah, tisu toilet, dan tisu dapur dengan penghasilan kurang lebih 30 juta per bulan. Selanjutnya adalah produksi plastik daur ulang. Pabrik kami akan dapat memproduksi biji plastik siap pakai untuk bahan dasar manufaktur dengan penghasilan kurang lebih 100 juta per bulan. Dan terakhir adalah pabrik logam daur ulang. Pabrik kami akan memproduksi balok logam bahan baku industri dengan penghasilan kurang lebih 150 juta per bulan. Kami juga akan memproduksi kertas daur ulang menjadi produk kreatif berbahan dasar dengan cara bekerja sama dengan UMKM dengan penghasilan kurang lebih 20 juta per bulan. Dengan ini, total semua pemasukan perusahaan dalam satu bulan adalah sekitar 350 juta rupiah. Selanjutnya adalah pengeluaran Cyclops selama 1 bulan. Kami akan menggaji staf perusahaan, manajer, dan tim operasional setiap bulan dengan total biaya sekitar 50 juta per bulan. Berikutnya adalah biaya listrik dan air selama 1 bulan untuk pengoperasian mesin dan perusahaan sebesar 25 juta per bulan. Cyclops juga melakukan pemeliharaan mesin setiap bulannya dengan anggaran sebesar 40 juta per bulan. Dan Cyclops terus mengembangkan teknologi AI untuk memilah sampah dengan tim pengembangan teknologi yang menggunakan anggaran sebesar 35 juta per bulan. Total pengeluaran dalam 1 bulan sebesar 150 juta dan total keuntungan bersih Cyclops dalam 1 bulan adalah 200 juta. Dan dengan EBITDA sebesar 450 juta per bulan, Cyclops memiliki margin keuntungan perusahaan mencapai 42%. Dengan ini, kami dengan sangat percaya diri menyatakan bahwa Cyclops dapat menjadi pemimpin dalam industri ini. Dengan ini, Cyclops membutuhkan dana sebesar 10 miliar rupiah untuk mewujudkan ide ini. 10 miliar tersebut akan dibagi sebagian besarnya untuk pembelian alat dan mesin manufaktur seharga 7,2 miliar rupiah yang sudah mencakup mesin daur ulang plastik, mesin daur ulang besi, mesin daur ulang kertas, dan juga tisu. Dilanjutkan dengan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk biaya promosi, 500 juta untuk biaya pengembangan dan uji coba teknologi AI tahap pertama. Setelah itu, dana 1 miliar rupiah akan digunakan untuk penyewaan fasilitas seperti kantor dan lain-lain. Terakhir, sisa dana 300 juta akan digunakan untuk dana cadangan perusahaan. Dengan biaya investasi sebesar 10 miliar, kami yakin dapat mencapai titik break-even point atau BEP dalam waktu 4 tahun. Mengingat potensi pasar yang sangat besar dan para pendiri perusahaan yang sangat berkompetensi. Produk perusahaan Cyclops ada 3. Yang pertama, aplikasi berbasis mobile. Yang kedua, aplikasi dengan perusahaan terkait. Contohnya Gojek dan Goto. Dan yang ketiga, hasil dari pengolahan sampah yang telah didaur ulang. Proses daur ulang yang telah kami lakukan akan kami kemas menjadi produk baru yang tentunya bermanfaat dan berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan. Salah satu produk perusahaan kami yaitu aplikasi berbasis mobile. Berikut adalah tampilan aplikasi kami. Aplikasi kami tentunya memiliki beberapa fitur yang sangat menarik. Yang pertama ada fitur Home. Fitur Home berisi informasi atau berbagai fitur yang paling sering digunakan, seperti tips atau rekomendasi yang tentunya akan terupdate setiap harinya. Bahkan, para pengguna juga dapat mencari informasi yang mereka inginkan sesuai dengan kategori pendaur ulangan sampah. Yang kedua, terdapat fitur komunitas peduli lingkungan. Komunitas ini untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi antar pengguna. Di dalam fitur ini terdapat fitur chat group untuk berdiskusi, berkomunikasi, membagikan ide, dan juga memberikan dukungan. Fitur ini juga dapat membagikan berita atau informasi acara tertentu kepada pengguna lain, yang tentunya berkaitan dengan pendaur ulangan sampah. Yang kedua ada fitur statistik. Fitur ini dapat memberikan data dan analisis kepada pengguna untuk mengetahui seberapa banyak sih mereka mengumpulkan sampah
Fitur ini dapat dibuka melalui statistik harian, mingguan, bulanan, tahunan, bahkan pengguna juga dapat membuka statistik dari suatu waktu hingga waktu tertentu. Fitur yang ketiga adalah AI Kamera. Di era 5.0, kami memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan jenis sampah seperti sampah logam, plastik, kertas, dan organik hanya dengan algoritma pengenalan gambar. Untuk dapat mendukung identifikasi, aplikasi disertai dengan database yang berupa gambar dan informasi jenis sampah, termasuk karakteristik dan cara mengolahnya. Fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna dalam efisiensi waktu. Fitur yang keempat adalah Pickup Service. Kami menyediakan jasa penjemputan sampah dengan afiliasi perusahaan terkait. Hal ini akan membantu pengguna yang ingin menyumbangkan sampah tanpa harus datang ke lokasi. Pengguna hanya perlu mempersiapkan minimal 2 kilo sampah saja. Pengguna dapat memesan secara langsung maupun menjadwalkan sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu yang diinginkan. Pengguna dapat melacak status pemesanan dan estimasi waktu kedatangan. Pengguna dapat mendapatkan notifikasi untuk mengingatkan jadwal penjemputan tersebut. Fitur yang kelima ada fitur reward. Fitur ini kami rancang agar pengguna semakin aktif berkontribusi terhadap proses daur ulang. Kami menyediakan beberapa hadiah yang sangat menarik dan tentunya berbeda untuk setiap musimnya. Kami juga menyediakan hadiah utama yang tentunya dapat menantang pengguna untuk terus berkontribusi semakin besar dan semakin banyak terhadap pelestarian lingkungan. Nah, tidak hanya itu, perusahaan Rizalka Up juga menyediakan wadah edukasi bagi masyarakat melalui tips-tips pengolahan sampah di rumah agar sampah di rumah mereka dapat terolah dengan baik dan dapat mereka manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu, kami juga menyediakan tutorial cara menggunakan aplikasi untuk penjemputan sampah dan juga bagaimana cara mengumpulkan koin untuk mendapatkan suatu hadiah yang telah disediakan. Demikianlah pemaparan materi kami dari tim Cycle Up. Kami berharap pada Bapak Ibu investor sekalian dapat mempertimbangkan ide-ide kami. Karena menurut kami, masalah daur ulang sampah dan masalah sampah di Indonesia sangat krusial bagi masa depan negara dan masa depan kualitas hidup manusia. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Itu baby jangan dekat ya. Cut. Yeay. Cut. Yeay. Cut. Cut. Bam!